Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bermuajahah, bertemu, berkenalan. Mudah-mudahan perkenalan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum saya sampaikan terkait tentang materi kita, yaitu pelajaran bahasa Arab, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Iqbal, kalian bisa panggil Pak Iqbal. Saya adalah guru pengampu bahasa Arab di SMP Muhammadiyah 4 Depok ini. Untuk kelas 7, 8, dan 9. Saya tinggal di daerah Meruyung. Barangkali ada yang dari Meruyung dan sudah kenal dengan saya. Saya ucapkan sekali lagi buat anak-anakku sekalian, selamat bergabung di SMP Muhammadiyah 4 Depok. Dan salam kenal dari saya. Kemudian pesan saya diantaranya tetap dengan keadaan yang seperti sekarang ini, wabah COVID-19, maka jaga terus kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, memakai masker, banyak berdoa, ibadah yang khusyuk, dan tetap semangat terus semangat. Anak-anakku sekalian, silahkan lihat materi yang sudah saya buatkan, bahwa untuk pelajaran bahasa Arab bab pertama kita akan membahas tentang at-ta'aruf atau perkenalan. Kalian bisa lihat langkah-langkah sebelum pembelajaran. Yang pertama, berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Oleh karena itu, untuk mengawali pelajaran kita, mari sama-sama kita melafalkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah yang kedua sebelum melakukan pembelajaran, kita niatkan dalam belajar ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas, dan juga niatkan untuk menghilangkan kebodohan. Yang ketiga, kemudian tenang, rileks, dan fokus. Dan yang terakhir adalah berdoa sebagai penutup dari pembelajaran. Jadi anak-anakku sekalian, mengawali dan mengakhiri materi kita ini, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberikan kemudahan dan ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kemudian lihat tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran dari materi kita ini adalah, saya berharap kepada siswa dan siswi atau peserta didik, setelah mempelajari materi kita ini tentang at-ta'aruf atau perkenalan, saya berharap kepada kalian semua untuk dapat mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran kata, frasa, atau kalimat dalam suatu konteks wacana lisan tentang at-ta'aruf dengan cara mencocokkan dan membedakan secara tepat. Yang kedua, menemukan informasi umum dan atau rinci dari berbagai bentuk wacana lisan sederhana yang meliputi kata sapaan atau ilqa'ut tahiyat, kemudian kata ganti tunggal atau ismud dhamir lil mufrad, kemudian mubtada khabar, dan kata depan atau adawatul khabar. Yang ketiga, bagian dari tujuan pembelajaran adalah merespon gagasan yang terdapat pada wacana lisan atau dialog sederhana yang menggunakan kata sapaan, kata ganti tunggal, mubtada khabar, dan kata depan. Yang terakhir, melakukan dialog sederhana dengan tepat tentang ta'aruf dengan menggunakan sapaan, kata ganti tunggal, mubtada khabar, dan kata depan. Itulah tujuan dari pembelajaran
materi kita ini. Kemudian lihat bahwa yang akan kita pelajari di semester 1 kelas 7 ini hanya 2 bab. Kita bisa lihat di daftar isi materi kita. Yang pertama, bab pertama adalah perkenalan, at-ta'rif atau at-ta'aruf. Kemudian bagian A, kosakata atau al-mufradat. Ini juga penting yang kalian harus hafalkan untuk bisa memahami materi kita ini. Kemudian yang bagian B adalah percakapan atau al-hiwar. Jadi nanti ada percakapan yang harus kita praktekkan. Kemudian yang bagian C membaca atau al-qiraah. Jadi nanti memang perlu untuk membaca bagaimana cara pelafalan yang benar sekaligus intonasi yang tepat dalam melafalkan kalimat-kalimat atau teks-teks bahasa Arab. Kemudian bagian D, struktur bahasa atau at-tarkib. Ini yang juga sangat penting dalam mempelajari bahasa Arab atau dalam bahasa yang lain biasa kita kenal dengan istilah ilmu nahwu dan ilmu sorof. Bagaimana grammar atau tata bahasa Arab ini kita fahami untuk bisa menerjemahkan, melafalkan, menulis teks-teks yang berbahasa Arab. Kemudian bagian E menulis atau al-kitabah. Jadi memang selain kita pandai untuk melafalkan, kita juga diperintahkan untuk bisa menulis dengan baik, dengan rapi, dan tentu dengan bagus. Kemudian bagian atau bab yang kedua, nanti kita akan membahas tentang fasilitas dan perlengkapan sekolah, atau dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-marafiqu wal adawatul madrasiyah. Kemudian bagian A, B, C, D, dan E sama seperti yang atas, bahwa dalam bahasa Arab tidak terlepas dari kosakata atau al-mufradat. Kemudian ada hiwar, ada qiraah, ada kitabah. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah at-tarkib atau struktur gramatikal bahasa Arab. Anak-anakku sekalian, lihat bab pertama ini yang akan kita bahas adalah tentang at-ta'aruf atau perkenalan. Di situ ada beberapa mufradat yang tertulis. Ini berhubung kalian tidak ada LKS, maka saya berharap mufradat ini untuk ditulis dan juga dihafalkan. Yang pertama adalah anti. Anti itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya adalah kamu untuk perempuan. Untuk laki-lakinya adalah anta. Cuma dalam bentuk dialog orang Indonesia atau orang Betawi, kita sering mendengar istilah ente. Ente itu bisa untuk laki dan perempuan. Jadi umum ya, karena itu bahasa yang sudah biasa digunakan oleh orang Indonesia dan biasanya orang Betawi. Kemudian yang kedua, fi amanillah, yang artinya adalah semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini biasanya diucapkan ketika kita tahu atau mendapat informasi orang yang melakukan perjalanan, maka kita mengucapkan kalimat fi amanillah. Kemudian man anta. Ini pertanyaan ya. Siapa kamu? Anta, kamu laki-laki. Siapa kamu? Tapi biasanya kalau bentuk pertanyaannya dengan man, biasanya ini menanyakan tentang identitas atau profesi. Tapi kalau bertanya tentang atau kalimat masmuka, siapa namamu, ini menunjukkan nama atau isim. Kemudian selanjutnya yang keempat, man anti, siapa kamu, ini untuk bertanya perempuan. Kemudian selanjutnya ana Hasan, saya Hasan. Jawaban dari man anta adalah ana. Anta orang yang bertanya, kemudian jawabannya adalah ana, saya. Kemudian ana Khadijah, ini untuk perempuan, saya adalah Khadijah. Kemudian bertanya tentang kabar, kaifa haluk, bagaimana kabarmu, bagaimana keadaanmu.
ini juga untuk menanyakan tentang kabar. Kemudian jawabannya adalah ana bi khair walhamdulillah. Saya baik walhamdulillah dan segala puji bagi Allah. Kemudian syukran ini terima kasih. Ya. Ini juga seringkali kita melafalkan kata syukran sebagai pengganti kata terima kasih. Kemudian bertanya tentang alamat, min aina anta, dari mana kamu. Kemudian ucapan selamat datang ini biasa dengan kata ahlan wa sahlan, atau bisa juga ucapan selamat datang dengan menggunakan kata marhaban, seperti yang sering kita dengar pada kalimat marhaban ya Ramadan. Kemudian sapaan atau ucapan selamat pagi, sobahul khair, selamat pagi. Kemudian ada masaul khair, selamat sore. Kemudian at-ta'aruf yang maknanya perkenalan. Kemudian masmuka, siapa nama kamu untuk laki-laki. Untuk perempuannya tentu ka berubah menjadi ki, ya. Tulisannya sama, hanya beda pada harokat terakhir dari tulisan itu. Masmuki, siapa kamu, perempuan. Jadi kalau bertanya nama kepada seorang perempuan, maka kita gunakan kalimat ini. Kemudian ismi Hamid, ismi Aisyah. Jika yang ditanya laki-laki, dia akan menjawab ana Hamid. Jika perempuan, ana Aisyah, saya adalah Aisyah. Ana artinya saya, I'm, saya. Kemudian anta artinya kamu laki-laki. Kita lihat kemudian di situ ada kalimat ilal liqa. Ilal liqa yang maknanya sampai jumpa lagi. Biasanya ini anak-anak kecil suka menyanyikan lagu ilal liqa ya. Ilal liqa itu ya, sampai berjumpa lagi. Kemudian ma'assalamah, selamat jalan. Nah, ini biasanya kalimat ucapan terakhir dalam setiap kali melakukan dialog dalam bahasa Arab. Ana min Jakarta, saya dari Jakarta. Ana sa'idun bimuqabalatik, saya senang bertemu dengan kamu. Saya senang bertemu dengan kamu. Kemudian bagian B, percakapan atau al-hiwaru, hiwar, percakapan. Pada contoh ini yang melakukan percakapan adalah seorang pelajar laki-laki, yaitu Ibrahim dan Ahmad. Ibrahim sebagai orang pertama yang kemudian mengucapkan sapaan salam terlebih dahulu. Ibrahim, assalamualaikum. Ahmad kemudian menjawab, waalaikumsalam. Ibrahim, masmuka. Ibrahim bertanya kepada Ahmad, masmuka, siapa namamu? Kemudian Ahmad menjawab, ismi Ahmad, saya adalah Ahmad. Ana tilmidun jadidun fi hadhil madrasah, saya ini adalah murid baru di sekolah ini. Kemudian Ibrahim berkata, ana Ibrahim, saya adalah Ibrahim. Ana tilmidun jadidun fi hadhil madrasah aidan, saya juga adalah siswa baru di sekolah ini. Kaifa haluk ya Ahmad, bagaimana kabarmu wahai Ahmad? Kemudian Ahmad menjawab, ana bi khairin wa afiatin, saya baik-baik saja. Jadi biasanya jawaban dari pertanyaan tentang kabar itu bisa dengan kalimat ana bi khairin walhamdulillah atau ana bi khairin wa afiatin. Ya, ini maknanya sebetulnya sama. Saya baik-baik saja dan saya dalam keadaan sehat-sehat saja. Wa anta ya Ibrahim, kaifa haluk? Sedangkan kau bagaimana wahai Ibrahim? Bagaimana kabarmu? Kemudian Ibrahim menjawab, bi khairin walhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik-baik saja. Ahlan wa sahlan ya Ahmad, selamat datang wahai Ahmad. Ahmad menjawab, ahlan bik ya Ibrahim. Ini jawaban dari ucapan selamat datang. Jadi ketika ada orang yang mengucapkan ahlan wa sahlan, maka kita menjawab dengan kalimat ahlan bik, ya, ahlan bik. Oke. Kemudian
Ibrahim pun berkenalan dengan teman yang baru lainnya yaitu Aisyah. Ini percakapan yang kedua Ibrahim dengan Aisyah. Oke. Assalamualaikum. Kemudian Aisyah menjawab waalaikumsalam. Ibrahim berkata anak Ibrahim wa anti. Kemudian Aisyah menjawab anak Aisyah. Saya adalah Aisyah. Ibrahim kemudian bertanya tentang kabar kepada Aisyah. Kaifa haluk ya Aisyah? Ya meskipun tulisannya kaifa haluki, kita boleh membacanya disukun saja. Kaifa haluk ya Aisyah? Bagaimana kabarmu wahai Aisyah? Kemudian Aisyah menjawab ana bi khairin wa afiatin. Ini jawaban yang sama seperti jawabannya Ahmad, bahwa dia berkata dia dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Kemudian Aisyah bertanya kepada Ibrahim, wa anta ya Ibrahim kaifa haluk? Dan engkau wahai Ibrahim bagaimana kabarmu? Ibrahim menjawab bi khairin walhamdulillah. Saya juga dalam keadaan baik-baik saja. Min aina anti Aisyah? Ibrahim bertanya, dari mana engkau wahai Aisyah? Aisyah menjawab, ana min Madinati Bandung. Saya dari kota Bandung. Wa anta ya Ibrahim? Sedangkan engkau Ibrahim, dari mana? Min aina anta? Dari mana engkau? Kemudian selanjutnya Ibrahim menjawab, ana min Surabaya. Saya dari Surabaya. Madinati ba'idatun anhuna. Kota Madinatun anhuna. Madinati ba'idatun. Maaf. Madinati kota saya, Surabaya maksudnya. Ba'idatun min huna. Oh, jauh dari sini. Ya. Kota saya jauh dari sini. Ahlan wa sahlan ya Aisyah. Selamat datang wahai Aisyah. Aisyah kemudian menjawab, ahlan bik ya Ibrahim. Ana sa'idun bi muqabalatik. Saya senang berjumpa dengan kamu. Kemudian Ibrahim berkata, ana sa'idun bi muqabalatik aidan ya Aisyah. Saya juga senang berjumpa dengan kamu wahai Aisyah. Ila liqa ma'assalamah. Ila liqa, sampai berjumpa lagi. Ma'assalamah, selamat jalan. Aisyah kemudian membalas ucapan Ibrahim dengan kalimat fi amanillah. Ini dalam bentuk doa ya. Semoga aman, semoga Allah memberikan keamanan. Kemudian selanjutnya tugas kelompok uktubil makna minal kalimati awil ibaratil atiyah. Kita disuruh menulis arti dari kalimat atau kata-kata awil ibarat atau ibarat ala atiyah berikut. Di situ ada kalimat kaifa haluk, Madinah, ada qaryah, min aina anta, min aina anti, ada madrasah, ada sa'id, ada ana sa'idun bi muqabalatik. Ada tilmidun jadidatun, ada aidon, ada abi, ada umi. Kemudian cukup itu diantara yang mestinya nanti akan kita terjemahkan dari kosakata sebagai pendukung dari memahami pembahasan kita ini terkait tentang materi kita yaitu at-ta'aruf. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kemudian di bagian akhir atau bagian penutup, bagian ini adalah termasuk pesan dari saya. Yang pertama, tulis dan hafalkan semua mufradat pada materi tentang at-ta'aruf. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memahami bahasa Arab kalau kita tidak menghafal banyak mufradat, atau dalam bahasa Inggris biasanya kita banyak menghafal tentang vocab ya, vocabulary atau kosakata. Kemudian yang kedua, praktekkan hiwar atau percakapan tentang at-ta'aruf atau perkenalan ini bisa kepada orang yang ada di rumah kamu, atau bisa kepada teman kamu, bisa melalui online atau bertemu langsung jika memungkinkan. Yang penting tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Kemudian yang ketiga adalah terjemahkan arti mufradat dan hiwar ke dalam bahasa Indonesia. Itu tadi saya sudah bantu bagaimana kita bisa menerjemahkan teks bahasa Arab, terutama hiwar dan mufradat pada pembahasan kita ini. Yang terakhir, berdoalah sebagai penutup.
pembahasan atau pembelajaran. Jadi setiap memulai dan mengakhiri pembelajaran sebaiknya kita tutup. Semoga apa yang kita pelajari diberikan kemudahan dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, mari sama-sama kita melafalkan kalimat hamdalah atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk bersyukur kita bisa melakukan atau melaksanakan pembelajaran ini. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita ucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jaga terus kesehatan, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.